Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Patut kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena kasih-Nya sehingga kita masih boleh dimungkinkan untuk berjumpa walaupun hanya melalui virtual dalam ibadah hari Minggu saat ini. Dalam kerinduan dan penantian lawatan Tuhan di tengah-tengah badai yang kita hadapi, dari Tanah Luwu kami menyapa dan mengajak berhimpun menghadap Allah dalam ruang virtual saat ini. Ketika wabah penyakit masih mengintai, longsor mengurung Tanah Luwu, kini Masamba, Rada, Sabang dan sekitarnya meratap. Banjir bandang menggulung menyeret harapan kami dan menyisakan endapan lumpur hingga 2 meter. Menambahkan banyak hal dan menyisakan atap rumah yang tak sempat disaretnya. Namun dari sini kami mengajak seluruh umat Tuhan di berbagai tempat dalam tuntunan tema tegar di tengah tekanan. Mari kita bersama-sama menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Kita angkat pujian bersama-sama. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari Tanah Luwu kepadamu, pengasihan Allah,
kasih karunia Tuhan Yesus, tuntunan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, salam bagimu juga. Silakan duduk. Saudara-saudara, dalam tekanan berat yang kita alami, mari kita merendahkan diri, mengaku kelemahan kita di hadapan Tuhan, mengaku dosa-dosa kita melalui nyanyian ini. Suka duka ku tempuh, hidup yang ku jalani, ku mengayunkan langkahku, ku berjalan tak henti. Tujuanku tanpa arah, kemana aku pergi, tiada yang mempedulikan akan hidupku ini. Ku sadari diriku ada jalan yang benar. Ku berdoa pada Tuhan, ampunilah dosaku. Ku serahkan hidup ini pada Yang Maha Besar. Tuhan Yesus yang setia, pengharapan yang teguh. Dalam penyerahan diri kita, dengarlah berita anugerah dari Allah. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 36 sampai 37. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Petunjuk hidup baru. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat 15 dan 18. Amin firman Tuhan. Mari jemaat yang kekasih, kita akan bersama-sama bermazmur
Dari kitab Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kita akan membaca secara berbalas-balasan atau responsorial. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, Sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar, Dan membuat kediaman di ujung laut. juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku. Dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, Dan terang sekelilingku menjadi malam. maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita persiapkan pembacaan firman Tuhan dari Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai 8. Yesaya 44 ayat 1 sampai 8. Roma 8 ayat 12 sampai 25. Roma 8 ayat 12 sampai 25. Dan Injil menurut Matius pasal 13 ayat 36 sampai ayat yang ke-43. Ini akan menjadi bahan utama kita dalam perenungan hari ini. Injil Matius pasal 13 ayat 36 sampai 43. Mari biarkan sejenak terbuka, kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, firman-Mu terbuka di hadapan kami, dan kami mau membaca dan merenungkannya. Namun kami sadar siapakah kami ini. Kami adalah manusia yang lemah, penuh dengan keterbatasan dan dosa. Oleh karena itu kami merindukan tuntunan Tuhan, karena tanpa Engkau maka tak sanggup kami untuk mendengarkan, merenungkannya lebih jauh. Oleh karena itu kuasa Roh Kudus-Mu kiranya menopang kami, memberikan kami pencerahan, agar firman-Mu yang akan kami dengar menjadi bagian hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, berbicaralah, sesungguhnya kami bersedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai dengan 8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi sekarang
dengarlah, hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandurusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan mengaliri dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang, apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada kukenal. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita yang kedua dari firman Tuhan, yaitu terambil dari Roma pasal 8 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-25. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah.
Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil mematikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab sebagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Amin firman Tuhan. Kita menyanyi haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara, mari kita baca bersama ayat 36, 2, 3. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menabur benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudara, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kata firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarnya dan menyimpannya dalam hati. Amin. Sungguh firman Tuhan itulah pelita dan suluh dalam hidup kita. Karena itu setiap saat kita membutuhkannya. Bersabdalah ya Tuhan, tetap di relung hatiku, pujian bersama-sama. Bersabdalah Tuhanku, Di relung hatiku, nyatakanlah maksudmu, memandu segenap langkahku. Firman-Mu ya Tuhan, Firman-Mu ya Tuhanku, setiap saat ku perlu, dan jadilah suluhku, sehingga hatiku teguh. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Apa kabar? Luar biasa. Saudara-saudara, di tengah-tengah COVID-19 ini, firman Tuhan datang menyapa kita dalam satu tema tegar di tengah tekanan. Tegar di tengah tekanan.
Pertanyaannya saudara-saudara, bagaimana kita bisa tegar ketika kita menghadapi masalah? Banyak orang justru terpuruk saudara-saudara saat menghadapi tekanan atau menghadapi pencobaan. Tapi hari ini penting bagi kita anak-anak Tuhan dituntut dan diajak untuk senantiasa hidup tegar meski menghadapi masalah. Banyak masalah yang kita hadapi saudara-saudara, khususnya di bangsa kita ini, COVID-19. Kita juga menghadapi masalah dengan banjir bandang yang ada di Luwu, Tanah Luwu, di Masamba dan sekitarnya, di Rada, dan saya pikir ini orang-orang di sana tentu panik saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, hari ini firman Tuhan menyapa kita semua sebagai anak-anak Tuhan tegar di tengah tekanan. Dan karena itu mari kita masuk ke dalam firman Tuhan hari ini. Ada apa tentang ketegaran itu, dan ada apa dan kenapa anak-anak Tuhan terus diajak dan tetap diberi kemampuan untuk tegar di tengah-tengah ancaman atau ketekanan. Berita firman Tuhan hari ini perumpamaan tentang lalang di antara gandum adalah sebuah penggambaran dari realita kehidupan yang dialami anak-anak Tuhan. Dan di sini saudara-saudara, anak-anak Tuhan digambarkan sebagai gandum. Gandum akan selalu hidup di tengah-tengah bersama-sama dengan anak-anak si jahat yang digambarkan dengan lalang. Mereka hidup dan tumbuh bersama, menggunakan tanah yang sama, menggunakan air yang sama, menggunakan udara yang sama dan pupuk yang sama. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa mungkin saja dan seringkali bahwa pertumbuhan lalang itu dia lebih baik dan subur dibanding gandum. Dan kelihatannya begitu, bahwa sering gandum terjepit, lalang menghimpit dan menghalangi pertumbuhan gandum. Nah ini saudara-saudara, kalau kita di dunia pertanian, ketika orang menanam padi, pasti ada rumput yang tumbuh, atau kalau dalam bahasa Toraja, pare-pare. Akan selalu berada di samping itu, bahwa padi dan ada lalang atau pare-pare. Kita tanam pare, ditanam tuh pare, dan akan tumbuh yang namanya pare-pare atau lalang saudara-saudara. Nah ini yang menarik, kalau kita tanam gandum atau padi akan selalu tumbuh yang namanya rumput. Tapi saudara-saudara, di rumah ada tuh yang namanya rumput yang dijual. Kalau kita tanam rumput, tidak pernah tumbuh di sampingnya gandum. Tidak pernah tumbuh yang namanya padi kalau kita tanam rumput. Tapi kalau kita tanam gandum atau padi, maka akan tumbuh yang namanya rumput. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, satu hal yang pasti ialah bahwa sekalipun gandum itu dihimpit atau dihalangi pertumbuhannya, gandum tetaplah gandum. Yang tidak akan mungkin berubah menjadi lalang. Dan pada saat panen akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam lumbung. Sedangkan lalang saudara-saudara, pada waktu panen tiba lalang justru akan dikumpulkan dan dibakar. Jadi akan pada tiba penuaian nanti, kata firman Tuhan tadi, maka akan dicerai-beraikan saudara-saudara, akan dikumpulkan yang mana gandum, yang mana
lalang. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa kita tidak pernah terlepas yang namanya tekanan. Namun lewat perumpamaan firman Tuhan ini, Yesus ingin menegaskan apa? Bahwa kehidupan orang percaya, kehidupan anak-anak Tuhan itu tidak terlepas dari berbagai tantangan atau persoalan. Mengikut Kristus bukan berarti bebas masalah, bebas tantangan, bebas persoalan. Tetapi yang ingin saya juga mau katakan saudara-saudara, bahwa mengikut Kristus bukan berarti identik dengan penderitaan, identik dengan tantangan, identik dengan persoalan, tidak. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa di tengah-tengah hidup anak-anak Tuhan itu akan selalu ada yang namanya lalang. Akan ada yang selalu mengganggu. Namun saudara-saudara, sekalipun ada gangguan, sekalipun ada persoalan-persoalan yang kita hadapi, firman Tuhan mau katakan tetap tegar di tengah tekanan. Mari saudara-saudara kita membaca untuk melihat lebih jauh ini, bahwa memang Yesus lebih awal memberikan peringatan-peringatan tentang yang namanya resiko, yang namanya hidup orang percaya, ia akan menghadapi dan dia akan mengalami hal-hal yang telah dikatakan Yesus sebelumnya dalam Matius pasal 10 ayatnya yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Kita perhatikan saudara-saudara supaya kita boleh melihat bahwa kita ini tidak akan terlepas dan dengan bebas saudara-saudara, tetapi ada tantangan-tantangan, ada rintangan saudara-saudara, tetapi anak Tuhan setelah lebih dahulu Tuhan memperingatkan itu. Matius 10 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Mari kita perhatikan dan kita baca bersama-sama ayat 16. Kita baca bersama-sama Matius 10 ayat 16. 2, 3. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ayat yang ke-17. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada orang yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan Yohanes pasal 15 ayat 18 dan 23. Yohanes 15 ayat 18 dan ayat yang ke-23. Kita baca 2-3. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekalipun orang percaya hidup dalam, barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Jadi saudara-saudara, di tengah-tengah hidup ini sebagai gandum, bahwa ada tantangan dan memang Yesus sudah bilang itu. Kamu akan dibenci, tetapi Yesus bilang, jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi kalau karena Anda percaya, lalu Anda dibenci, Tuhan sudah bilang, dia lebih dahulu membenci aku. Ayat 23, barang siapa membenci aku, ia membenci Bapakku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekalipun orang percaya hidup dalam berbagai tantangan dan tekanan, namun orang percaya tidak boleh kehilangan yang namanya pengharapan. Orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah yang disembah dan dipercayai adalah Allah yang tidak pernah meninggalkannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita tidak takut lagi. Tetapi roh yang memerdekakan. Kita lihat tadi dalam pembacaan kita saudara-saudara, ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan dalam Roma pasal 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh karena itu
kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Dan ayat yang ke-18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini saudara-saudara yang akan memberikan kita motivasi, kekuatan ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi tantangan. Kita bukanlah penerima roh perbudakan, tetapi roh kemerdekaan, saudara-saudara. Anda dan saya orang-orang yang telah dimerdekakan. Dan kalau kita baca dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Karena itu saudara-saudara, inilah pokok penting yang menjadi kekuatan kita, tegar di tengah tekanan. Kita adalah orang-orang penerima yang namanya roh kekuatan, bukan roh ketakutan. Karena itu kita dituntut saudara-saudara untuk tidak takut ketika kita menghadapi masalah dan tantangan. Karena itu saudara-saudara, sebagai gereja, Anda dan saya mengemban misi untuk menjadi berkat, mengemban misi, dipanggil dan diutus ke dalam dunia untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang begitu besar. Bahwa dalam mengemban misi ini seringkali kita akan berhadapan yang namanya masalah, kita akan berhadapan yang namanya tantangan, kita akan berhadapan yang namanya persoalan-persoalan dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita. Namun jangan pernah kalah atas tantangan. Dalam tantangan yang ada, seringkali di sana ujiannya, apakah engkau tetap tegar ketika engkau berada di dalam masalah? Apakah engkau jadi anak Tuhan yang terus menjadi gandum, yang tetap setia, yang tetap taat penuh pada Allah ketika engkau menghadapi masalah? Oleh karena itu saudara-saudara, apa kekuatan kita menghadapi tekanan-tekanan yang ada? Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama saudara-saudara bagaimana menghadapi itu dan bagaimana kita kuat ketika kita menghadapi persoalan seperti firman Tuhan hari ini. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat yang ketiga saudara-saudara, kita perhatikan masing-masing dengan ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan saya pikir sepadan dengan pembacaan firman Tuhan hari ini, di ayatnya yang ke-24 tadi pasal 8, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Jadi sebagai gandum saudara-saudara, yang disimbolkan tadi anak-anak terang, gandum itu, maka kita orang-orang yang telah diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Inilah yang membuat kita saudara-saudara ketika kita menghadapi persoalan, tantangan dan rintangan, kita akan terus bertahan dan tegar di dalam hidup ini. Oleh karena itu saudara-saudara, yang saya mau katakan kepada kita khususnya segenap anak-anak Tuhan, mungkin saat ini
dari pribadi-pribadi kita, ada persoalan yang kita hadapi. Ada tantangan sementara kita hidup di saat ini. Itu secara pribadi. Tapi secara bernegara, bahkan dunia ini, dan secara hidup berkelompok-kelompok dalam artian satu daerah-daerah. Yang pertama, saudara, bahwa kita menghadapi COVID-19, dan yang kedua, persoalan yang 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu di Tanah Luwu. Saudara-saudara, ini kita menghadapi yang namanya tantangan dan rintangan. Tapi saya berharap dan rindu buat anak-anak Tuhan, firman Tuhan meneguhkan kita hari ini. Tegar di tengah-tengah tekanan. Karena itu, jangan takut dan gentar. Tetapi dengarkanlah suara Allah. Di tengah-tengah tantangan, mari saksikan imanmu kepada sekeliling. Bahwa Anda orang bukan orang lembek, bukan pengecut, tetapi Anda orang-orang yang punya pengharapan, Anda punya iman, dan Anda punya sesuatu yang bisa membuat orang lain itu bangkit, saudara-saudara. Mazmur 27 ayat 1 berkata, dari Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ini kekuatan kita, saudara-saudara, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Karena itu, saudara-saudara, tetaplah hidup sebagai anak-anak kerajaan. Hiduplah sebagai orang benar. Dan menjadi benih yang baik yang menghasilkan buah yang baik. Sabarlah sampai waktu Tuhan Yesus tiba menghakimi setiap orang untuk memisahkan lalang dari gandum. Anda dan saya adalah gandum, tetaplah hidup sebagai gandum. Dan jangan berubah menjadi lalang. Pasti hidup sebagai lalang akan mudah rapuh, mudah patah, dan tidak ada semangat. Tetapi sebagai gandum, sebagai hidup yang digambarkan gandum, yang senantiasa hidup bersama Tuhan, tetap eksis dalam hidup ini. Sekalipun berbagai ancaman, tantangan, dan rintangan, berdirilah tegar dan tetaplah menyaksikan Kristus di dalam hidupmu. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita berdoa bersama-sama seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari saya jemput jemaat berdiri. Bersama-sama dengan orang kudus, bersama-sama dengan orang percaya di seluruh dunia, kita mengirarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya jemaat Tuhan kita akan bersama-sama mempersiapkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Namun firman Tuhan menuntun kita dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 18. Mari kita berkata seperti Gideon, janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Sambil kita menyatakan ungkapan syukur kita bersama-sama menaikkan pujian Jalan Hidup Tak Selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah memusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Mari kita berdoa syafaat. Kami bersyukur Bapa buat berita firman-Mu yang telah kami dengar bersama-sama. Kami renungkan kiranya di tengah-tengah hidup ini sebagai gandum tetap eksis dalam menyuarakan suara kenabian kami. Sekalipun tantangan dan rintangan persoalan yang kami hadapi, firman-Mu menegarkan kami hari ini bahwa kami akan tetap tegar di tengah tekanan hidup ini. Kuasa Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami di dalam mengejawantahkan kebenaran firman-Mu setiap hari-hari kehidupan kami. Allah Bapa di dalam sorga, kami bersyukur bersama-sama persembahan yang telah dikumpulkan lewat persembahan syukur ulang tahun pernikahan keluarga Jetson Beteng, persembahan syukur keluarga Bapak Alfius Munda Patandean, Nenek Sena, persembahan syukur keluarga Dr. Hardi untuk pembangunan, persembahan syukur ulang tahun Gian Aradana Tandisau ke-9, persembahan syukur keluarga No Name, persembahan syukur Ulta anak kekasih Yoel dan Reinhard Takaya. Dan bersama-sama persembahan syukur kami lewat pundi yang kami jalankan Tuhan. Berkati segenap anak-anak Tuhan
dalam keluarga, dan di dalam melanjutkan berbagai karunia Tuhan. Kiranya ya Tuhan, persembahan syukur kami ini berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan sehari-hari yang Tuhan senantiasa karuniakan kami, senantiasa sehat dan penuh berkat. Berkati Tuhan setiap bentuk kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam cita-cita kami. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa bagi warga jemaat-Mu yang berduka cita atas meninggalnya almarhum Bapak Victor Lorenzo Echikwe pada Senin 13 Juli 2020, dan jenazah telah dimakamkan di Tanah Toraja. Engkau kuatkan segenap keluarga, istri dan anak di dalam menjalani hari-hari hidup ke depan. Kami percaya Engkau Bapa yang setia menyertai dan tidak akan pernah meninggalkan keluarga ini, pun meninggalkan kami semua. Kami percaya Tuhan menopang kami dalam hidup dan kehidupan ini. Kami berdoa Bapa untuk anak-anak Tuhan, orang tua kami dalam masa tua dan yang dalam kelemahan tubuh. Bapak Daniel Tangmakti, Bapak Daud Tama, Nenek Radit, Nenek Rinto, Nenek Elsi, Oma Melan, dan anak kekasih Lewi di rumah. Tuhan memberkati setiap usaha dokter. Tuhan berikan penguatan dan mampukannya Tuhan untuk tetap tegar di tengah persoalan hidup yang mereka hadapi. Tuhan memberi yang terbaik bagi orang tua kami dan saudara-saudara kami. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun 13 Juli, Jill Kalista Melona, Anggara Oscar Cetama, Julianus, Mikaela Airlin, Sheryl A. Pabura, Andriani Sangka. 14 Juli Andriani Sangka, Andri S. Sapu, Rafael TP, Daniel Manting, Lince Sarasilambi, Andarias T. Pairunan. 15 Juli Monumental Jaya Panyuwa, Luther Panggalo, Agal Christian Gamal. 16 Juli Filipus Patabang, Tri Namalia Rerung, Windy Malino, Yoel RH Takaya, Gabriel Arpa Bulan N, Panggalo, Roni Jovanka. 17 Juli Stefani Felicia Ivana Tiwa. 18 Juli Tandi Malino, Petrus Paya Pailin, Sunladi Claudia Ate, Juliati M. Pagalla. 19 Juli Reinhard Takaya, Gian Aradana, Tandisau, Felix Tirstan R. Bapa, kami bersyukur bersama-sama dan kami berdoa kiranya panjang umur, sehat senantiasa menjalani kehidupan mereka, dan lanjutkan berkat-berkat-Mu ya Tuhan dalam hidup dan kehidupannya. Kami bersyukur bersama-sama atas kelahiran putra pertama keluarga Yudi Christian Tandiabang pada Jumat 17 Juli 2020. Tuhan memberkati anak atau bayi yang baru lahir di dalam proses pertumbuhan atau tumbuh kembangnya ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati keluarga ini secara khusus buat ibu kekasih pasca melahirkan, Tuhan memberikan kekuatan. Bapa di sorga, kami doakan untuk anak-anak kami dalam jenjang pendidikan yang mereka tempuh, khususnya memulai pelajaran-pelajaran yang baru. Tuhan tolong mereka. Kiranya ya Tuhan, semakin hari semakin bertambah ilmu, dan juga seiring dengan itu anak-anak kami tetap beriman. Yang akan menyelesaikan studi akhir ya Tuhan, pasca di perguruan tinggi masing-masing, Tuhan berkenan kiranya di dalam tahun ini atau berlalu di tahun ke depan mereka boleh menyelesaikannya studi mereka dengan baik.
Kami doakan segenap rumpun keluarga kami, anak-anak kami, cucu kami, dan keluarga-keluarga yang lain di luar Mamuju. Tuhan memberkati mereka. Ya Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk bencana banjir bandang yang terjadi di Masamba, Rada, Lu. Tuhan, Engkau kuatkan mereka seperti firman-Mu hari ini, tegar di tengah tantangan. Dan biarlah anak-anak-Mu di sana ya Tuhan, senantiasa kuat menghadapi tantangan ini, dan Tuhan memanggil anak-anak Tuhan yang lain untuk membantu, menolong saudara-saudara kami yang ada di sana. Kami doakan pemerintah kami bersama dengan TNI Polri dalam mengusahakan kedamaian, mengusahakan negara dan bangsa kami ini untuk tetap hidup dalam keadilan. Tuhan berikan hikmat-Mu dalam menata bangsa dan negara ini. Tenaga medis yang mengusahakan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang terpapar karena COVID-19 ini, Tuhan berikan kemampuan agar tetap tegar di dalam tugas panggilan mereka, dan mereka pun boleh kiranya terhindar dari COVID-19 ini. Bapa di dalam sorga, kami berdoa secara pribadi, lepas pribadi, rencana hidup, harapan, dan pergumulan di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Tuhan perkenankan kami untuk menjalani kehidupan ini, dan berikan kami kekuatan dalam rancangan-rancangan hidup ke depan. Dan kami percaya kami tidak akan pernah kehilangan pengharapan di dalam menjalani hidup ini. Dengar doa kami Bapa, ketika kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Langsung. Di tengah-tengah menjalani kehidupan ini silih berganti, kadang kita senang, kadang kita berada di dalam beban hidup yang amat berat. Karena itu, mari datanglah kepada Yesus, serahkan seluruh kehidupan kita, karena Dialah sumber kekuatan bagi kita semua. Mari kita sepujian bersama-sama dari kungkungan duka kelam. Yesus Tuhanku. Saudara-saudara, pergilah, wabah penyakit bisa saja menjangkiti kamu. Bencana alam bisa mengubur, menyeret dan menghancurkan banyak hal. Namun Dia tak kuasa menghancurkan harapan dan keselamatan jiwamu. Jalanilah hidup ini. Berbagilah dengan sesama yang menderita.
tegarlah di tengah tekanan hidup. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan bersama-sama kembali ke tengah-tengah kehidupan kita untuk menjadi saksi Kristus. Karena itu, biarlah kita senantiasa tegar di tengah-tengah tekanan hidup ini. Kita angkat pujian bersama-sama, Buang Ki Yesu dak mi sak biangankan. Buang Ki Yesu, buang Ki Yesu, dami sabiangankan, dami bela unta pekan, tentang kami urung dongkan. Buang Ki Yesu, buang Ki Yesu, dami sabiangankan, dami bela unta pekan, tentang kami urung dongkan. Oh Buang Yesu, kamaseikan, inang kamu mandatu puan, tulaki nai mapasare, totemo saya lakonan. Buang Ki Yesu, buang Ki Yesu, dami sabiangankan, dami bela unta pekan, tentang kami urung dongkan. Yesu, kamaseikan, irang kamu mandatu puan, tulaki nai mapasare, totemo saya lakonan. Tulaki nama pasare, totemo saya lakonan. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.